Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam. Hampir seluruh daerah di Indonesia itu memiliki pakaian adatnya masing-masing. Dan pakaian adat itu memiliki ciri khas dan keunikan mereka masing-masing. Hal inilah yang membuat pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam. Perbedaan geografis di Indonesia juga mempengaruhi keanekaragaman pakaian adat. Pakaian adat biasanya digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan pakaian adat pada hari-hari tertentu atau acara tertentu. Misalnya pada 17 Agustus, Sumpah Pemuda, atau hari lahirnya Pancasila. Kita bisa menggunakan pakaian adat untuk melihatkan keberagaman kita di Indonesia. Nah, pakaian adat juga bisa digunakan berdasarkan kedudukan mereka. Misalnya pakaian adat yang digunakan pada raja, bangsawan, kepala suku itu berbeda dengan pakaian adat yang digunakan pada rakyat biasa. Nah, hari ini saya membawa sebuah gambar. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar pakaian adat daerah mana? Ya, ini adalah pakaian adat dari Sumatera Utara, yaitu pada suku Batak Toba. Nah, di sini kita bisa melihat pakaian adatnya. Kita bisa lihat pakaian adatnya. Nah, seperti yang digunakan perempuan ini, pengikat kepalanya itu dinamakan sortali, sedangkan yang pada laki-laki itu namanya bulang. Dan kain yang mereka gunakan ini yaitu bernama ulos. Ulos itu merupakan kain tenun khas Sumatera Utara. Nah, ulos itu juga memiliki keunikan dan keberagamannya, memiliki berbagai macam warna dan berbagai macam motif. Nah, motif dan warna tersebut itu memiliki arti dan maknanya masing-masing. Tidak semua motif dan warna itu bisa kita gunakan pada semua acara. Hanya pada acara-acara tertentu bisa digunakan. Dan ketika memakai ulos itu ada aturannya. Misalnya pada acara ini kedudukan kamu sebagai apa? Misalnya dalam keluarga itu, misalnya untuk opung atau tulang itu berbeda ulosnya. Nah, terus kita juga bisa melihat nama-nama pakaian adat pada buku kalian di tabel 2.2. Nah, dalam tabel tersebut itu baru beberapa pakaian, masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, di bawah itu ada tugas, yaitu tuliskan keunikan dari pakaian adat masing-masing pada gambar di buku tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok untuk mengerjakannya. Kelompoknya yaitu teman sebangku kalian dan teman yang duduk di depan atau di belakang kalian. Setelah itu, kalian diskusikan keunikan dari pakaian adat pada gambar tersebut di kertas lembar. Setelah kalian selesai diskusi, kalian kumpulkan kertasnya di meja saya. Nah, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, tentu saja pakaian adat di setiap gambar itu memiliki keunikannya. Tentu saja keunikan setiap pakaian adat itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka dari itu pakaian adat di Indonesia itu sangat beragam. Nah, selanjutnya kalian bisa baca pada bacaan di buku tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, kita bisa lihat di situ terdapat banyak aksesoris yang digunakan, dan aksesoris tersebut memiliki nama dan maknanya masing-masing ketika digunakan. Nah, saya harap kalian selalu bisa menjaga keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Kalian juga harus bisa melestarikan pakaian adat, setidaknya pakaian adat di daerah kalian atau suku kalian masing-masing, agar generasi selanjutnya itu bisa mengetahui tentang keberagaman pakaian adat yang ada di daerah di Indonesia. Nah, sebelum itu kan saya tadi sudah katakan pakaian adat itu bisa kita gunakan pada saat acara adat, acara pernikahan, 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu cara agar kita tetap bisa melestarikan pakaian adat kita. Nah,
Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini tentang pakaian adat. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kalian selalu bisa melestarikan pakaian adat tersebut dan bangga akan keanekaragaman pakaian adat kita sendiri. Nah, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak.